Shalom, selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sebelumnya diingatkan kembali untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, anak didik kami, materi kita hari ini adalah tentang statistika atau pengolahan data. Sebelum kita bahas mendalam tentang materi ini, terlebih dahulu Ibu akan ajak kamu apa itu data. Memahami apa itu data. Data itu adalah sesuatu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta. Fakta itu adalah benar-benar terjadi atau ada bukti bahwa hal itu benar. Sadar atau tidak kita sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali diperjumpakan tentang data-data ataupun informasi yang menyangkut tentang statistika ini. Nah, dalam hal pengumpulan data kita harus memahami dua hal, yaitu satu, mengumpulkan data, dan yang kedua adalah membaca data. Mari kita bahas satu persatu dari dua hal yang akan kita pahami dalam materi ini. Mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ada 5 hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan mencatat langsung. Contohnya, kamu melakukan kegiatan olahraga di luar, maka seorang wasit itu bisa langsung mencatat jumlah gol yang dilakukan oleh pemain. Yang kedua, dengan melakukan wawancara. Tentu kamu sudah tahu apa itu wawancara. Wawancara itu adalah dengan bertanya kepada beberapa narasumber. Misalnya kamu ingin mendata ukuran tinggi badan teman-temanmu di dalam kelas 5B, maka yang kamu lakukan adalah boleh bertanya langsung kepada teman-temanmu berapakah ukuran tinggi badan mereka. Nah, yang ketiga adalah dengan melakukan penelitian. Misalnya yang kamu teliti di dalam jalan raya, misalnya dalam suatu jalan raya kamu mau meneliti ada berapakah kendaraan yang lewat dalam kurun waktu 1 jam, maka kamu mencatat berapakah jumlah kendaraan yang besar, yang kecil, atau bahkan sepeda motor. Yang kelima adalah dengan format angket atau kuesioner. Angket dan kuesioner akan kita sebarkan kepada orang-orang yang akan kita dapatkan datanya. Format angket boleh kamu lihat di dalam slide berikut ini. Format angket ini akan diisi oleh narasumber atau yang akan kita peroleh datanya, kemudian kita kumpulkan kembali dan kita olah datanya. Kedua adalah dengan membaca data. Membaca data artinya menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, dalam membaca data ada 6 bentuk data yang bisa kita bacakan. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Daftarnya boleh kamu lihat di layar. Kemudian yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir adalah membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut ditampilkan cara membaca data dalam bentuk daftar. Daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Mari kita baca bahwa sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, dan seterusnya. Yang berikut adalah membaca data dalam bentuk tabel. Mari kita baca bahwa sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari. Yang berikut adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Kita baca, Mita memiliki 4 buku cerita.
Bayu memiliki 2 buku cerita dan seterusnya. Yang berikut adalah membaca data dalam bentuk diagram batang. Kita baca sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6, sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7 dan seterusnya. Yang berikut adalah membaca data dalam bentuk diagram garis. Kita baca bahwa bulan ke-1 berat badan Mita adalah 3 kg. Bulan kedua berat badan Mita adalah 4 kg dan seterusnya. Yang terakhir adalah membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Maka mari kita baca, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah penjelasan Ibu hari ini? Ibu berharap semoga materi hari ini dapat menambah ilmu kamu dan dapat kamu selesaikan tugas-tugasmu, terutama untuk materi matematika dari sekolah. Jangan lupa anakku, tetap kerjakan tugasnya, kirim ke Google Classroom kita. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.